Bayangkan sejenak, Anda sedang berdiri di tepi sebuah jurang yang dalam, dikelilingi oleh harta benda yang bersinar. Di depan Anda, terhampar tumpukan emas, perhiasan berkilau, dan kendaraan mewah yang siap membawakan Anda kemana saja. Namun di sisi lain jurang, terdapat sebuah jalan yang sunyi, dikelilingi pepohonan rimbun dan pemandangan indah yang menenangkan jiwa. Jalan ini tidak menjanjikan kemewahan, tetapi memberikan ketenangan dan kedamaian. Pertanyaan muncul, mana yang akan Anda pilih? Apakah Anda akan melangkah menuju tumpukan kekayaan? Ataukah Anda akan berani menjelajahi jalan sunyi yang mungkin tidak membawa kekayaan material, tetapi menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian batin dan kebijaksanaan? Disinilah kita memulai perjalanan kita, menjelajahi pertanyaan mendalam yang menggelitik pikiran. Mengapa kita harus kaya? Apakah itu tujuan hidup kita? Melalui kacamata stoikisme, kita akan menggali lebih dalam makna kekayaan, bukan hanya dalam konteks material, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Dan bagaimana kita dapat menemukan kebahagiaan sejati dalam diri kita, terlepas dari seberapa banyak yang kita miliki? Mari kita bersama-sama merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, mengembara dalam filosofi yang telah bertahan selama ribuan tahun, dan menemukan bahwa mungkin kekayaan sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan, tetapi bagaimana kita hidup dan menghayati setiap detik dalam perjalanan ini. Kaya sebuah tujuan atau ilusi? Apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata kaya? Adakah bayangan tentang rumah besar, mobil mewah, atau mungkin kemudahan dalam menjalani hidup tanpa kekhawatiran finansial? Atau lebih dalam dari itu, apakah kita merasa ada makna yang lebih tinggi di balik semua harta ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali muncul di benak kita, seolah-olah kita mencari jawaban yang tak pernah selesai. Stoikisme, filsafat kuno yang berusia ribuan tahun, justru menantang konsep kekayaan ini dengan cara yang unik dan berani. Bagi kaum Stoik, menjadi kaya bukanlah soal berapa banyak materi yang kita kumpulkan, melainkan sejauh mana kita dapat membebaskan diri dari hasrat yang mengikat kita pada benda-benda material. Ada sebuah pandangan yang mencolok, bahwa kekayaan bukanlah sumber kebahagiaan, melainkan sebuah ujian atas sejauh mana kita bisa memahami nilai sejati dari keberadaan kita. Filsafat ini menekankan bahwa menginginkan kekayaan tanpa batas atau harta yang berlebihan justru adalah jebakan. Ketika seseorang terjebak dalam ilusi ini, ia sesungguhnya bukan lagi merdeka, melainkan terikat oleh nafsu dan keinginan yang tak pernah berakhir. Menurut filsuf Stoik terkenal, Seneca, kekayaan sejati adalah ketenangan jiwa, keadaan di mana kita tak lagi tergantung pada kekayaan materi. Ia berkata, orang yang puas dengan apa yang dimilikinya adalah orang kaya sejati. Dengan kata lain, kekayaan yang paling berharga ada di dalam diri kita, bukan pada harta yang kita kumpulkan. Jadi, ini berarti kita tidak perlu mencari kekayaan. Apakah kita harus meninggalkan segalanya dan hidup dalam kesederhanaan ekstrim? Atau, adakah cara lain bagi kita untuk memahami dan memaknai kekayaan dengan cara yang lebih mendalam? Menurut filsuf Stoik, mengejar kekayaan tidaklah salah, tetapi penting untuk memahami motivasi kita. Banyak dari kita tanpa sadar percaya bahwa uang adalah jawaban untuk semua masalah. Tapi apakah benar demikian? Kita mungkin sering mendengar bahwa uang dapat membeli kenyamanan, akses, dan bahkan status sosial. Namun stoikisme bertanya, apakah uang dapat membeli kedamaian? Apakah uang dapat membeli kepuasan batin atau rasa bahagia yang tidak tergantung pada keadaan eksternal? Kaum Stoik percaya bahwa manusia sering terjebak dalam ilusi bahwa kekayaan adalah kunci kebahagiaan. Padahal hal itu hanyalah bayangan semu dari apa yang benar-benar diinginkan oleh jiwa manusia. Epictetus, salah satu filsuf Stoik terkemuka, mengatakan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita memandang apa yang terjadi dalam hidup kita. Bukan hal-hal di luar kita yang menyiksa kita, katanya, tetapi cara kita menafsirkannya. Disinilah letak perbedaan besar antara pandangan umum tentang kekayaan dan pemahaman Stoik akan kebebasan batin.
Dengan kata lain, stoikisme mengajak kita untuk menanyakan, jika uang tidak bisa menjamin kebahagiaan, lalu mengapa kita begitu bernafsu mengejarnya? Mengapa kita sering mengaitkan nilai diri kita dengan jumlah harta yang kita kumpulkan? Dalam sudut pandang stoik, mengejar kekayaan sebagai tujuan hidup adalah sebuah kesalahan besar. Kekayaan hanyalah alat, sesuatu yang netral, bukan tujuan akhir. Ketika kita memperlakukannya sebagai tujuan utama, kita sesungguhnya sedang menyalahi makna eksistensi kita sendiri. Apakah kekayaan mampu memberikan kebebasan atau malah memperbudak? Ada satu hal yang sering kita lupakan. Seiring dengan semakin bertambahnya kekayaan, seringkali muncul keinginan-keinginan baru. Barang-barang yang dulunya dianggap mewah menjadi kebutuhan pokok, dan keinginan kita untuk mempertahankan status tersebut semakin membelenggu. Disinilah stoikisme memberikan perspektif yang segar, bahwa kekayaan bisa menjadi sumber kebebasan, tetapi juga bisa menjadi penjara, tergantung bagaimana kita memandangnya dan bagaimana kita berhubungan dengannya. Seneca menggambarkan ini dengan sangat jelas. Ia berkata bahwa kekayaan ibarat air asin. Semakin banyak kita meminumnya, semakin kita haus. Jadi bukannya merasa cukup, kita malah selalu ingin lebih. Pada akhirnya, kekayaan seringkali menjadi sumber ketergantungan yang kuat, dan kita menjadi takut kehilangan apa yang telah kita miliki. Kita terikat pada kenyamanan yang dibawa oleh harta, dan ketakutan akan kehilangannya membuat kita semakin terperangkap. Bagi kaum stoik, inilah bentuk perbudakan yang sesungguhnya, di mana hidup kita dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang tak pernah habis. Sebaliknya, bagi mereka yang memandang kekayaan sebagai alat dan bukan sebagai tujuan, ada kebebasan yang hakiki. Kaum stoik mengajarkan kita untuk menguasai diri, bukan dikendalikan oleh hasrat atau harta. Dalam keadaan seperti ini, kekayaan bukan lagi sesuatu yang mengendalikan, melainkan hanya sarana untuk mendukung hidup, memungkinkan kita untuk memberikan dampak yang lebih besar tanpa ketergantungan. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar bisa merasa bebas dari harta yang kita miliki? Seberapa sering kita merasa gelisah memikirkan investasi atau tabungan yang tak pernah cukup? Pertanyaan-pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati tak akan pernah datang dari materi. Hanya dengan memahami bahwa kekayaan sejati adalah kendali atas diri kita sendirilah, kita dapat menemukan kebebasan dalam arti sebenarnya. Epictetus dalam ajarannya menegaskan pentingnya memiliki kemerdekaan batin yang tak tergantung pada hal-hal eksternal. Baginya, orang yang merdeka bukanlah mereka yang kaya raya, tetapi mereka yang mampu hidup tanpa ketergantungan pada kekayaan tersebut. Jika engkau ingin menjadi kaya, janganlah menambah harta benda, tetapi kurangi keinginan, begitu kata Epictetus. Jadi, menurut pandangan stoik, kebebasan sejati tidak datang dari mengumpulkan kekayaan yang melimpah, tetapi dari kemampuan untuk mengendalikan keinginan kita terhadap kekayaan itu. Menginginkan kekayaan memang hal yang wajar, tetapi ketika keinginan itu menjadi tujuan hidup kita, maka kita bukan lagi bebas. Sebaliknya, kita menjadi budak dari apa yang kita inginkan. Kaya jiwa bukan sekadar kaya harta. Ketika kita berbicara tentang kekayaan, seringkali yang terbayang adalah harta dan kemewahan. Namun bagi kaum stoik, konsep kekayaan melampaui sekadar benda atau status sosial. Kekayaan yang sejati menurut mereka ada di dalam jiwa, kaya dengan kebijaksanaan, kaya dengan rasa puas, dan kaya dengan ketenangan batin. Inilah jenis kekayaan yang tak dapat diambil oleh siapapun, tak terpengaruh oleh inflasi, dan tak pernah hilang seiring waktu. Di zaman sekarang, kita seringkali mengaitkan nilai seseorang dengan kekayaan material yang ia miliki. Namun, bayangkan seseorang yang memiliki banyak harta, tetapi hidupnya selalu diliputi kecemasan, rasa iri, atau bahkan kemarahan. Apakah ia bisa dikatakan kaya dalam arti sebenarnya? Stoikisme menantang pandangan kita tentang kekayaan dengan menyarankan bahwa kekayaan materi tanpa ketenangan jiwa adalah kekayaan yang hampa. Dalam kehidupan yang ideal, seseorang mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana dan tidak menginginkan lebih dari apa yang benar-benar ia butuhkan. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius menggambarkan bahwa kekayaan dalam diri adalah sumber ketahanan
dan ketenangan dalam menghadapi segala situasi. Ia menulis, kebahagiaan hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita. Artinya, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana cara kita memandang hidup dan apa yang kita anggap penting. Bagi Markus, kekayaan batin lebih berharga daripada semua harta di dunia. Karena kebahagiaan yang berasal dari jiwa kita tak dapat diganggu oleh hal-hal eksternal. Dengan demikian, stoikisme tidak menentang kekayaan material itu sendiri, melainkan memperingatkan kita agar tidak terjebak di dalamnya. Mereka menekankan pentingnya memupuk kekayaan yang datang dari pengetahuan diri, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Ini adalah jenis kekayaan yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak hilang ketika kondisi eksternal berubah. Jadi, daripada mengejar kekayaan tanpa akhir, mengapa kita tidak mulai berinvestasi dalam jiwa kita, dalam kualitas yang akan menemani kita seumur hidup? Mari kita bayangkan sejenak. Seseorang yang kaya raya secara finansial tetapi terus-menerus diliputi kecemasan dan ketakutan. Sebaliknya, seorang stoik yang sederhana, yang meskipun mungkin tak memiliki banyak harta, memiliki kedamaian dalam dirinya. Siapakah yang lebih kaya? Di sini, kita dihadapkan pada sebuah refleksi mendalam tentang makna sejati dari kekayaan. Bukankah hidup yang damai dan penuh makna lebih berharga daripada rekening bank yang melimpah, tetapi disertai keresahan? Kekayaan sebagai alat, bukan tujuan. Dalam pandangan stoik, kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat. Mengapa demikian? Karena bagi kaum stoik, kekayaan materi tidak lebih dari sekadar sumber daya yang, jika digunakan dengan bijak, dapat memperkaya kehidupan. Tetapi jika dijadikan sebagai tujuan hidup, kekayaan dapat membawa pada kehampaan dan kebingungan. Maka, pertanyaannya bukanlah berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki. Epictetus menyebutkan bahwa harta hanya berharga ketika kita mampu menggunakannya untuk mencapai sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Kekayaan dalam pandangan ini menjadi sebuah tanggung jawab. Sebuah kesempatan untuk berkontribusi, bukan untuk menimbun. Dengan kata lain, kekayaan adalah sarana untuk melakukan kebajikan, untuk berbuat baik, dan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Misalnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kekayaan dapat membuka pintu untuk mendukung keluarga, membantu orang lain, atau menciptakan lingkungan yang lebih baik. Namun stoikisme mengingatkan kita untuk tidak pernah tergantung pada kekayaan tersebut. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita harus siap kehilangan harta yang kita miliki kapan saja, tanpa kehilangan ketenangan dan keseimbangan batin kita. Inilah kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan dari keterikatan yang berlebihan pada benda-benda material. Seneca mengilustrasikan prinsip ini dengan bijak. Jika engkau kaya, bersikaplah seakan-akan engkau miskin. Jika engkau miskin, bersikaplah seakan-akan engkau kaya dalam batinmu. Dengan kata lain, meskipun kita memiliki banyak kekayaan, kita tidak boleh membiarkannya mendefinisikan kita. Justru, kita harus bersikap seakan-akan kita tak memiliki apa-apa, sehingga jika harta itu hilang, jiwa kita tetap tidak terguncang. Kekayaan sebagai alat mengajarkan kita tentang pentingnya perspektif dan pengendalian diri. Menggunakan harta sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar membuat kita mengalihkan fokus dari sekadar mengumpulkan ke memberi makna pada hidup kita. Hal ini menuntun pada kesadaran bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang kita miliki secara fisik, tetapi apa yang kita rasakan dan bagaimana kita hidup dengan prinsip yang benar. Ini adalah langkah menuju hidup yang seimbang, yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal eksternal, tetapi oleh kebijaksanaan internal yang kita miliki. Dengan demikian, stoikisme mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri. Jika saya memiliki kekayaan, apa yang bisa saya lakukan dengannya yang benar-benar bermakna? Pertanyaan ini menggiring kita pada refleksi mendalam tentang bagaimana kita dapat menggunakan kekayaan dengan bijak dan bertanggung jawab. Kekayaan yang ada dalam genggaman kita hanyalah sebagian kecil dari hidup kita yang jauh lebih besar. Menggunakannya untuk kebaikan dan berpegang pada prinsip-prinsip yang benar adalah cara kaum stoik menemukan makna dalam hidup, tanpa terjebak dalam ilusi kekayaan. Kebijaksanaan dalam memiliki dan melepaskan.
Salah satu prinsip paling mendasar dari Stoikisme adalah kemampuan untuk memiliki dan melepaskan dengan bijaksana. Ini adalah konsep yang sangat kuat dalam konteks kekayaan. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Namun Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kemampuan kita untuk merelakan sesuatu yang tidak lagi kita butuhkan. Sikap melepas bukan berarti kita harus hidup dalam kemiskinan atau tidak menghargai apa yang kita miliki. Sebaliknya, ini adalah tentang membangun hubungan yang sehat dengan kekayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada banyak pilihan yang sering kali sulit. Kita dapat memiliki banyak barang, tetapi apakah kita benar-benar memerlukan semuanya? Bagaimana jika kita memilih untuk hidup lebih sederhana, mengurangi barang-barang yang tidak perlu, dan fokus pada apa yang benar-benar membuat kita bahagia? Marcus Aurelius mengingatkan kita dalam meditasinya bahwa kita harus selalu siap untuk melepaskan barang-barang yang kita anggap penting. Dia menulis, sama seperti daun-daun yang jatuh dari pohon, segalanya di sekitar kita adalah sementara. Apakah kita bersedia menerima kenyataan bahwa semua yang kita miliki dapat hilang? Dengan menerima bahwa kekayaan dan harta tidak permanen, kita akan lebih mudah melepaskan keterikatan emosional pada benda-benda tersebut. Ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih ringan dan damai. Ketika kita melatih diri untuk melepaskan, kita juga mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita menjadi lebih menghargai pengalaman, hubungan, dan waktu kita, hal-hal yang lebih berharga daripada sekadar materi. Kita belajar bahwa hidup yang penuh makna tidak diukur dengan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dengan seberapa dalam kita menghayati setiap momen. Dengan demikian, kebijaksanaan dalam memiliki dan melepaskan menjadi kunci untuk mencapai kehidupan yang seimbang. Dalam konteks kekayaan, kita diajak untuk terus bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting bagi saya? Apakah saya akan tetap bahagia jika saya harus melepaskannya? Dengan cara ini, kita tidak hanya mengurangi beban fisik, tetapi juga membersihkan ruang mental kita dari kecemasan dan kekhawatiran yang tidak perlu. Menemukan makna dalam kebajikan dan kebaikan. Akhirnya, di tengah segala refleksi tentang kekayaan, muncul satu pertanyaan penting. Apa yang membuat hidup kita berarti? Bagi Stoik, jawaban atas pertanyaan ini terletak pada kebajikan. Kebajikan adalah inti dari ajaran Stoikisme, dan mereka meyakini bahwa hidup yang dijalani dengan kebajikan akan membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri adalah tujuan hidup yang lebih tinggi daripada sekadar mengejar kekayaan. Dalam pandangan ini, ketika kita memfokuskan hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan dampak positif kepada orang lain, dan menjalani nilai-nilai kebaikan, kita menemukan kekayaan sejati yang tidak bisa diukur dengan angka. Kebajikan mengajarkan kita untuk menjalani hidup yang lebih berarti dan berorientasi pada orang lain. Ini adalah tentang bagaimana kita dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat, bagaimana kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagaimana kita dapat menciptakan dampak positif dalam dunia ini. Inilah yang membuat hidup kita bukan hanya sekadar eksistensi, tetapi sebuah perjalanan yang penuh makna. Dalam karyanya On the Shortness of Life, Seneca menyatakan bahwa waktu adalah kekayaan yang paling berharga. Dia menekankan bahwa kita seringkali membuang waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga mengabaikan kebajikan dan makna hidup. Dengan menjalani hidup yang berlandaskan kebajikan, kita dapat memanfaatkan waktu kita dengan bijak, menciptakan warisan yang akan dikenang bahkan setelah kita pergi. Oleh karena itu, alih-alih hanya mengejar kekayaan material, marilah kita menanamkan kebajikan dalam hidup kita. Setiap tindakan baik, setiap keputusan bijak, dan setiap momen kita berbagi dengan orang lain adalah langkah menuju kekayaan yang lebih dalam. Kebajikan, bukan kekayaan, adalah apa yang akan mendefinisikan diri kita dan kehidupan yang kita jalani. Saat kita mengakhiri perjalanan refleksi ini tentang kekayaan dan makna hidup melalui lensa Stoikisme, kita dihadapkan pada pemahaman yang mendalam. Kekayaan tidak hanya diukur dari apa yang kita miliki,
tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup kita. Sebuah perjalanan yang didasari oleh kebijaksanaan, kebajikan, dan kemampuan untuk memiliki serta melepaskan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada akumulasi harta, tetapi pada ketenangan jiwa dan bagaimana kita berkontribusi kepada dunia di sekitar kita. Ketika kita mengalihkan fokus dari benda-benda material dan mulai mengejar makna yang lebih dalam, kita menemukan kebebasan sejati yang tidak dapat diganggu oleh hal-hal eksternal. Kita belajar untuk menghayati setiap momen, menghargai setiap hubungan, dan memahami bahwa kekayaan yang paling berharga adalah yang terletak di dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari ajaran Stoikisme dan mengejar kekayaan yang tidak hanya terlihat tetapi juga terasa. Sebuah kekayaan yang mampu memberi makna pada hidup kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik, dan meninggalkan warisan positif bagi generasi yang akan datang. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh kebijaksanaan dan kebaikan, dan jadikan setiap momen berarti.